masih di Warung Waebo untuk edisi hari ini. Wah, baca tidak bela segmen terakhir ini. Iya. Tapi kita harus menjawab juga. Harus menjawab Pertanyaan dari warga Taha Buntung tadi. Masih dengan Ngapo Palembang ini tidak pilkada. Pilkada. Dan ngapo katanya aku keliling tidak kate TPS. Kenapa bisa begitu Pak Permana atau Pak Hendra? Pak Hendri. Ya, Pak Abah. Wak Mamat ini adalah warga yang baik. Ya. Dari Tangga Buntung. Tetangga aku nih di lorong alir. Oh, Dekat Buntung Tangga juga. Buntung. Bukit kecil, Pak, Jadi saya hormat dan apresiasi kepada Wak Mamat. Kenapa di Palembang ini belum ada pemilihan, keliling-keliling dekati TPS, Iya. memang belum waktunya, Wak Oh, Mamat. belum waktunya. Kaget tahun 2023 baru ada untuk Pilkada Kota Palembang. Iya. Kalau sekarang mah belajar dulu baik. Bila perlu, jingo-jingo calon yang ada tuh Palembang ini kira-kira siapa. Nah, sampai sekarang dilihat-lihatlah dulu. Karena untuk Palembang belum ada. Kalau di tempat lain lihat-lihatlah, yang penting milih pemimpin itu yang mempunyai integritas, pengalamannya sudah banyak. Kata Pak Ustadz disampaikan, jangan sekali-kali menyerahkan pimpinan kepada yang bukan ahlinya. Nah, kalau memang ahlinya, pilihlah menurut hati sanubari kita. Insya Allah Palembang semakin merebak, semakin maju, semakin berkembang. Jadi sekali lagi kepada Wak Mamat, terima kasih karena sangat apresiasi dan sebagai warga masyarakat yang sangat peduli Betul. terhadap pilkada. Nah. Nanti main-main ke lorong alir ya, Wak Mamat. Tetangguan ya Pak, kebetulan Yo, tetanggoan gitu. Ada tetangga Makan Buntung. pempek galau-galau sih. Jadi Palembang ingat 2023. 23. Pemilihan Betul, wali Cik, itu kota. Pak Hendri. Iya betul. Karena Palembang kan baru 2018 kemarin pilkada. Pilkada itu kan 5 tahun sekali, sehingga kemudian dijadwalkan kembali di 2023 yang akan datang. Kenapa Pak Cik beda-beda tuh Pak ya? Ada yang tahun ini, tahun Ya, karena memang masa berakhirnya kepala daerah di tiap kabupaten kota itu kan beda-beda waktunya, sehingga kemudian ada yang 2018, ada yang sekarang 2019, ada yang nanti di 2023. Dan bakal serentak juga dak Pak kayak 2023? Iya, serentak juga, serentak juga sesuai, ya. Dengan kabupaten kota yang lain, provinsi yang lain. Pasti juga libur nasional diliburkan nasional Iya, ya Pak libur itu ya. juga. Kayaknya barengan juga dong pemilihan gubernur itu Pak ya? Iya, bersamaan dengan Oh, pemilihan samaan. gubernur. Mudah-mudahan kalau undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ini tidak berubah sesuai jadwal yang diatur di undang-undang 2023, nanti Kota Palembang akan melaksanakan pemilihan wali kota, Sumsel akan melaksanakan pemilihan gubernur. Seperti itu. Nah, Pak Hendri, kan ini kan pesta demokrasi kita, khususnya pilkada di Sumsel yang 7 kabupaten ini, menentukan pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Iya. Nah, seandainya atau ada Semisalnya. dari semisalnya, Semisalnya. ada dari pihak-pihak yang memang tidak puas dengan hasil ini. Itu cak mano dari kita, dari pihak Ngadukannya kemana, Cak, KPU, itu? Bawaslu dan kita seluruh masyarakat ini menyikapinya. Ya. Prosedurnya. Prosedurnya Contoh atau ya, ada ya, kadang-kadang kan kita nih ini Masyarakat. contoh kecil Pak Iya, Abai, jangan. Pak Permana, Pak kita misalnya kan kita orang Palembang nih belum nyoblos nih karena 2023 agak main ke Muratara, jalan masih tidak bagus misalnya kan. Berarti kan itu ada efeknya juga untuk kita yang di sini. Nah, cak mano kita kan ada keluhannya, cak mano maksudnya tuh kita menyikapi hal itu. Ah, iya. Bingung aku. Ini sebenarnya agak terlalu bingung juga ya. Jauh. Apakah Terlalu ini jauh. dari masyarakat pemilihnya atau dari masyarakat yang di luar Pemilih. kabupaten? Atau pembangunannya. Iya. Atau hasil kerja dari calon yang kita Iya. pilih tadi. Atau mana nih Pak? Tapi Jawab intinya ya, Pak. yang aku jawab singkat aja. Iya, Intinya adalah agar jangan sampai Yang tidak puas tadi, kan, Pak, kita ya? salah pilih pemimpin, maka sebelum memilih itu harus kenal terlebih dahulu dengan calon pemimpin yang akan kita pilih. Kita harus tahu visi dan misinya. Kemudian juga kita harus mengikuti proses kampanye yang dilakukan. Kemudian juga di situ ada debat kandidat. Silakan. Silakan diikuti, kemudian silakan biar dikenal lebih dalam dengan calon yang bersangkutan, sehingga kemudian harapannya ketika kita memberikan suara
ketika yang bersangkutan terpilih, kita tidak kecewa tadi seperti yang disampaikan oleh Mirna, seperti itu. Tuh, Anjas. Itu. Betul begitu Pak Permana? Betul, karena tak kenal maka tak sayang. sayang. Ya. Sama baik, kita milih pacar nih Anjas, periksa dulu, katanya Iya. ada 5M, mau limo, parasnya, Iya. bibitnya, orang tuanya, pendidikannya. Sama baik calon pemimpin untuk bupati, Iya, untuk wali bupati, kota wali juga kota, seperti iya. itu. Apakah beliau mempunyai track record yang baik, pendidikannya, ijazahnya benar, ya kan? Apakah Sudah bekerja ataupun misalkan sebagai pengusaha apa saja. Kalau kita sudah tahu sesuai hati nurani, kita yang milih, ya kan? Ya kalau sama pacar Anjas boleh dibisik-bisik ke yang ini baik, itu kan untuk ngajak-ngajak yang baik, ya kan? Iya. Tapi tetap tidak money politik, jauh lebih berwibawa, jauh lebih Bermartabat. berintegritas, bermartabat. benar. Kita ini kan punya adab galau, ya kan? Memang melawan kepada para pemodal yang kuat ini berat. Karena di mana saja ada, karena ada kepentingan. Karena si calon juga kan membeli mahar. Inilah yang menjadikan demokrasi ini menjadi agak carut marut. Kalau kemudian yang kedua peraturan di KPU nih, saya juga boleh ngusul. Kalau bisa jangan 20% calon itu. Terlalu berat. Kalau 5%, wabah pun pacak nyalon. Benar. Kalau 5% banyak kawan-kawan SD, SMP, SMA-nya kan. Nyalon. Tapi kalau 20 terlalu berat sehingga belum lahir para pemimpin-pemimpin yang dari akar rumput ini. Akhirnya yang menguasai siapa? Yang punya modal. Punya Inilah kepentingan juga. ke depan kita berdoa supaya Palembang, Sumatera Selatan dan 17 kabupaten kota lebih baik di dalam pembangunannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kita Ya, ya, himbau ya. ini langsung Abah. Karena tinggal 4 menit lagi nak himbauan. Iya, ada himbauan. Iya, silakan. Pokoknya Himbauan dari untuk Pak masyarakat. Henry dulu ya. Boleh dari Iya. Pak Henry dulu Dari langsung. ya, baik. Kepada masyarakat ya yang mendengarkan di se-Sumatera Selatan, mudah-mudahan banyak masyarakat yang mendengarkan. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 16. Sekarang lagi proses penghitungan suara di TPS. Harapannya adalah masyarakat juga dapat ikut menyaksikan proses penghitungan suara ini. Dan kemudian juga harapannya agar masyarakat nanti setelah mengikuti proses penghitungan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh teman-teman KPPS dan juga nanti akan direkapitulasi oleh teman-teman PPK, masyarakat mempercayai, meyakini terhadap hasil perolehan suara tersebut. Dan kemudian harapan kita tentunya nanti setelah proses rekapitulasi selesai akan dilakukan proses penetapan calon. Harapan kita juga adalah masyarakat juga akan menerima hasil daripada proses penetapan calon yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Jangan sampai nanti seperti yang sudah-sudah di daerah lain lah, di kabupaten lain, di provinsi lain itu banyak masyarakat yang ketika sudah proses rekapitulasi, banyak yang demo, banyak yang masyarakat itu yang menutup jalan. Nah itu tidak boleh, tidak baik dan mengganggu, tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat secara umum. Jadi lebih baik sekarang silakan saksikan proses penghitungan di TPS agar masyarakat bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan pada akhirnya nanti akan yakin dan percaya terhadap hasil penghitungan suara oleh teman-teman KPPS sampai ke PPK dan ke KPU Kabupaten. Dengan demikian harapan kita sampai ke proses penetapan calon yang akan datang itu di 7 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, pilkadanya berjalan lancar, aman dan sukses sampai ditetapkannya calon terpilih. Nah, seperti itu. Itu himbauannya kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Pak Permana? Pak Permana, Ya. Pak Permana. Saya menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten kota yang sedang melakukan pilkada, Mangci, BC, Waca, kemudian Wakci, ya kan, adik-adik yang sudah berumur 17, mari kita kawal pesta demokrasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada Pak Polisi, saya haturkan terima kasih. Kepada Banwaslu, saya terima kasih. Kepada para pemantau pemilu
yang disupport dan yang tidak disupport, mari kawal kotak suara ini. Betul nggak ya? Yang terakhir kepada masyarakat, jangan terlalu percaya kepada quick count karena yang resmi pengumumannya adalah dari KPU, penetapan KPU. Sehingga kaget panas galau, hasilnya naik ternyata dari kecamatan ini belum masuk. Itulah mengakibatkan antar komunitas menjadi beda pendapat, panas. Tunggulah sabar, KPU menetapkan, itulah yang resmi dari pemerintah. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hendri sama Pak Permana yang sudah hadir di Warung Ibu hari ini. Dan pastinya pemirsa, kita harapkan pesta demokrasi hari ini, pilkada serentak berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada yang namanya hoax, money politik atau black campaign dan lain-lain ya. Ini ya, selesai Pak. Kami dari segenap presenter, kru dari Warung Ebo ini ingin mengucapkan turut berduka cita cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Direktur dari Pal TV yang memang punya kita, Bapak Suparno Wonokromo. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, terima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pemirsa, kita bakal balik lagi di Rabu depan dari jam 3 sampai jam 4 sore dengan presenter, dengan bintang tamu yang berbeda dengan presenter yang inilah. Iya, tetap di Pal TV, memang punya kita.